Salam, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Fadila Marwan SPD, TGP Angkatan 7, Kota Bau-Bau, SMP Negeri 4, Bau-Bau. Kita membuat satu perubahan, ya, yang tadinya kita kurang tidak jadi kelebihan. Yang kelebihan itu kita tingkatkan lagi. Bisa ya anak ya? Oke, hari ini kita persiapkan diri untuk itu. Saya akan berikan lembar kertasnya hingga kalian tempelkan apa kira-kira yang kita buat dari kelas kita pada hari ini untuk kedepannya. Ya. Siap anak-anakku? Ya. Oke. Ya, saya akan bagikan. Silakan tulis. Awas ada lemnya ya, silakan tulis. Yang sudah langsung saya ke sini. Ya, tulis ya, silakan. Langsung silakan. Iya, bagus. Ada namanya di atas ya. Ya, tulis ya, silakan. Langsung silakan. Iya, bagus. Ada namanya di atas ya. Ya, langsung sayang. Di bawahnya sini boleh. Iya. Oke. Yang mana lainnya? Ya, Alina, taruh sini lah. Jangan masuk lagi. Ini ya. Oke, ayo. Kalau salah
Iya, bagus. Iya. Iya, sudah. Sekarang saya ingin dari baca ini satu orang. Siapa dari baca ini yang siap membaca tulisan dari yang ini? Dari ada, dari yang ada di sini. Silakan, Rafael. Yang ini Naila. Yang ini satu orang gantian Naila. Sabar, Rafael dulu. Silakan Rafael. Dimulai dari mana Rafael ambil? Islam and kami belajar tepat waktu. Dwi, larang makan kalau sedang belajar di kelas. Iya, bagus. Apa lagi? Silakan, pilih lagi. Naila, mohon untuk tidak saling membuli sesama teman. Iya, bagus. Ya, terima kasih. Naila lagi. Ayo maju. Pilih di antara itu yang belum dibaca Rafael. Rafael, setiap yang tidak wajib membersihkan kelas. Yani, dilarang ribut pada jam pelajaran. Iya, bagus. Dilarang ribut. Dan kita rubah ke dalam bentuk positifnya. Ya. Silakan. Lanjutnya apa lagi? Anggun, mohon jangan pakai topi saat jam pelajaran. Nanti kita akan sempurna jadi cantik. Kemudian kita tempel di sini ya. Bahwa itu keyakinan kelas bersama yang kita telah buat ya. Bisa ya? Coba satu kreativitas. Oke. Alhamdulillah keyakinan kelas ini kita sudah buat bersama. Nanti kita akan buat dia seindah mungkin supaya kita percantik ruangan kelas kita ini. Ya? Oke. Alhamdulillah. Bismillahi masya Allah la yashukru khairan ilallah. Bismillahi masya Allah la yasifu surra ilallah. Bismillahi masya Allah ma kana min nikmati amin Allah. Bismillahi masya Allah la khawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Tingkat Gomang, Bapak Dr. Andes Hasil. Yang terhormat Bapak pengajar praktik Angkatan 7 Kota Bau, Bapak Darman Sarjana Komputer. Yang terhormat Ibu-ibu CGP Angkatan 7 Kota Bau, Ibu Zamulia SPD dan Ibu Martini SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara workshop implementasi kurikulum merdeka dan makna kurikulum pendidikan dan pemanfaatan syahwat serta kanva dalam pendidikan serta pemanfaatan budaya positif di sekolah kita. Pada sini kami sampaikan kepada Bapak Hidayat Ali SPD. Selanjutnya pengarahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Bau kepada Bapak Dr. Andes Hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Darman Eskom selaku
pemateri kita pada siang hari ini dalam kegiatan implementasi merdeka dan daya hidup positif di lingkungan SMP di lingkungan sekolah. Yang saya hormati Ibu Martin SPD, Ibu Sandra SPD, Ibu Fadila SPD, yang sama-sama sebagai materi, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dapat bersama-sama di ruang guru ini dalam rangka kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka. Pertama yang saya sampaikan bahwa sepatutnya juga dalam kegiatan ini pemateri kita yang pertama adalah Bapak Varian SPD MPD. Namun karena beliau masih dalam rangka kegiatan pelepasan purnabakti kepala sekolah di Dinas Pendidikan, beliau menyampaikan permohonan maaf dan mengambil waktu untuk penyampaian materi di sesi akhir atau dalam perjalanannya disesuaikan dengan waktu yang ada. Kemudian yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua telah menghadiri undangan saya dalam rangka kegiatan ini yang walaupun juga waktunya sedikit agak kasih saya sampaikan kemarin sore, dan alhamdulillah inilah yang selalu kita dapat jaga dan kita pertahankan bersama. Kemudian yang berikut, bahwa implementasi kurikulum merdeka ini sebenarnya salah satu metode pengajaran yang mengacu pada pendekatan bakat minat. Jadi dia adalah metode pembelajaran yang mana juga kita juga sudah melewati beberapa kurikulum. Jadi sebenarnya hanya pembaharuan disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan pada saat ini, di mana kita sebelumnya sudah melewati kurang lebih 10 kurikulum, mulai dari kurikulum 47, 52, 64, 74, 64, 68, 75, kemudian 84 yang kita kenal. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 4 Bogor. Selanjutnya kita akan memasuki materi pengimbasan modul 1.4 dari TGP Angkatan 7 Kota Bau-Bau. Dalam hal ini saya mengundang Ibu Martini SPD dan Ibu Zambia SPD untuk berdiri bersama saya di sini. Saya akan memberikan sedikit atau memperkenalkan, kami adalah anggota TGP Angkatan 7 Kota Bau-Bau, mewakili SMP Negeri 4 Bau-Bau. Dan hal ini Ibu Martini SPD selaku guru BK, kemudian Ibu Zambia SPD selaku guru matematika, dan saya sendiri Fadila Marwan guru bahasa Inggris. Untuk itu dalam hal ini, dalam pengimbasan materi modul 1.4 ini, kami berkolaborasi secara langsung membagikan atau memberikan pengimbasan dari materi yang telah kami terima. Mohon maaf dalam hal ini kami bukan menggurui. Di sini kami hanya mengimbaskan materi yang telah kami pelajari dan kemudian kami berbagi untuk saling mengisi antar kami, untuk mengisi budaya positif ini di sekolah kita. Kira-kira bagaimana, apakah bisa terterapkan dengan baik ke depannya, insya Allah.
Dan untuk itu dalam budaya positif ini ada 6 poin. Poin pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Itu akan saya sendiri yang memaparkan. Kemudian untuk teori keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia akan dipaparkan oleh Ibu Martini SPD. Kemudian tentang 3 motivasi hidup manusia, perilaku manusia oleh Ibu Zamria beserta 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru, dan selanjutnya yang terakhir saya sendiri akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Barangkali ada yang mau disampaikan Ibu kedua? Oh ya, terima kasih Ibu. Mungkin saya silakan untuk duduk kembali. Karena selanjutnya pemateri pertama saya akan membawakan tentang budaya positif. Terkait dengan budaya positif ini, saya mungkin sedikit ingin minta bantuan Bapak Ibu. Satu pertanyaan mungkin, kalau bisa saya minta mohon dengan keikhlasannya. Ya, minta atau memohon kepada Bapak Ibu. Kira-kira dalam hal ini, kira-kira Bapak Ibu bisa menyebutkan hal terbaik apa yang pernah Bapak Ibu lakukan selama menjadi seorang guru. Ya, kami mohon keikhlasannya untuk memberikan masukannya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya untuk menjawabnya. Yang pertama mungkin budaya positif yang saya mencoba tumbuhkan kepada siswa-siswa. Gitu ya? Ya, yang pertama mungkin budaya disiplin, budaya kerja, atau budaya kerja bakti maksudnya ya, budaya tepat waktu. Sekiranya tidak saja dulu, mungkin yang lain tidak akan masukan dari yang lain. Terima kasih Pak. Luar biasa jawaban Bapak. Ya mungkin ada yang ibu-ibu yang lainnya. Silakan Bu. Ya, oh ya, kenapa Pak? Terima kasih. Ya, ya Ibu Muslia nanti. Yang kedua yang saya menambahkan dengan Pak Iwan tadi budaya kesopanan atau tata krama dan kedisiplinan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih luar biasa. Silakan Bu, Ibu Muslihat tadi Ibu Satya. Ya, terima kasih. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang pernah saya lakukan adalah membiasakan kepada siswa untuk berdoa. Ya, sebelum memulai pelajaran kita selalu membiasakan pada siswa untuk berdoa. Begitu juga setelah pelajaran terakhir kita lakukan berdoa. Terima kasih Bu, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat kita SMP Negeri 4 Bobau. Ya, selanjutnya mungkin Bapak. Berikutnya bagi saya kebiasaan yang saya lakukan adalah menuntut anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya, karena itu merupakan perbuatan yang bagus. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Inilah dia Bapak Ibu guru hebat kita SMP Negeri 4 Bobau. Ya, mungkin keterkaitan dengan itu kami mulai membahas tentang apa itu budaya positif. Dalam hal ini budaya positif ini kita tahu bersama, mohon maaf Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh harapan dan bertanggung jawab. Ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa ada 6 hal budaya positif di sini, yaitu nilai-nilai kebajikan, konsep disiplin positif,
keyakinan kelas dan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dalam hal ini saya akan membahas tentang konsep disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ya, budaya positif tadi kita sudah tahu bersama bahwa nilai-nilai sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu biasa kita hadapi di sekolah, mengawali doa, mengakhiri doa ketika pembelajaran, membersihkan sekolah, kerja bakti bersama, yaitu sudah salah satunya. Untuk apa tujuannya? Mengarahkan kita kepada hal-hal yang dapat membahagiakan dan menyenangkan bersama siswa dan guru untuk mencapainya visi misi dan tujuan sekolah ataupun kelas. Sedangkan pembiasaan ini juga diadakan pernyataan tentang disiplin, yaitu adalah bentuk bentuk kontrol diri yang berasal dari motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan mulia. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan itu adalah apa yang sifat positif pada manusia dengan membiasakan dan merupakan tujuan mulia. Ini kita gunakan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu Pak. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sementara tujuan mulia dari budaya positif ini sendiri membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab, serta merupakan pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu saya akan memberikan, teman kami selanjutnya akan memberikan pemaparan tentang apa itu keyakinan kelas, karena budaya positif ini terkait dengan itu. Ya, silakan kepada Ibu Martini SPD dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah masih semangat, walaupun suasananya sudah agak siang, mungkin sudah Bapak Ibu guru sudah letih ya habis belajar. Untuk bisa semangat lagi, mungkin saya berikan dulu sedikit ice breaking sebelum kita istirahat ya. Ice breaking-nya akan saya berikan, yaitu jika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali ya. Kemudian kalau saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Jika saya mengatakan selamat sore, maka tepuk tangan 3 kali. Jika saya mengatakan selamat malam, maka tepuk tangan tanpa bunyi. Oke, bisa kita coba Bapak Ibu? Selamat pagi, selamat malam. Oke, masih ada yang tidak konsentrasi ya. Selamat malam tanpa bunyi. Oke, kita coba sekali lagi. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat malam. Ayo. Oke. Mungkin karena suasananya juga agak. Oke, bagaimana Bapak Ibu, kita lanjut dulu atau mau istirahat dulu? Atau saya lanjut sedikit baru kita istirahat? Saya? Oke. Materi yang akan saya berikan pada hari ini yaitu tentang keyakinan atau kesepakatan kelas.
dan 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, selama kita menjadi guru, mungkin ada saja tingkah laku dari siswa kita di kelas yang mungkin membuat kita sedikit kesal, atau mungkin juga ada tingkah laku yang membuat kita merasa bahagia. Jadi selama Bapak Ibu menjadi guru, mungkin ada tingkah laku siswa yang membuat kesal, mungkin ada yang pernah alami apa saja yang pernah Bapak rasakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban, memang saya memberikan jawaban. Coba yang di sebelah kanan. Modini, Bapak Ketua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak materi dan Ibu pemateri yang saya hormati, luar biasa ini kegiatan ini saya sambut sebenarnya. Memang gampang-gampang susah, sederhana tetapi memang luar biasa sebenarnya. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Martini tadi, beliau menanyakan kepada kita, ini berkaitan dengan budaya ya, kebiasaan. Memang kita sebagai guru ini tentu kan berhadapan dengan siswa. Dalam kebersamaan kita dengan siswa itu tentunya banyak suka dukanya. Ada yang membahagiakan dan ada juga mungkin mengecewakan. Kalau kita berbicara membahagiakan kan ya hampir tidak bisa kita ukur. Tapi paling tidak kalau kita lihat anak-anak kita berhasil, siswa kita berhasil, itu perasaan kita luar biasa. Dan itu tidak bisa ternilai dengan apapun. Saya kira itulah bentuk kebahagiaan kita sebagai guru. Tetapi di balik itu tentu juga ada sukanya, ada dukanya. Kadang apa yang kita harapkan untuk menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang suka hormat, sopan santun, karena itu juga meleset dari apa yang sesungguhnya kita harapkan. Mungkin hal yang konkret yang kita selalu ketemukan di kelas itu adalah misalnya siswa kita berharap untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, kita sudah berbusa-busa, tapi kadang mereka sebenarnya. Kemudian kadang kita harapkan untuk tenang, tapi mereka justru melakukan hal-hal yang kita tidak harapkan. Saya kira inilah kenyataan pahit yang kadang kita hadapi sebagai guru di kelas. Tentu masih banyak lagi hal lain yang kalau kita runtun, pengalaman ini tidak akan habis, tidak bisa kita catat dalam buku yang tebal sekalipun. Apalagi kalau kita sudah menjadi guru sudah 20-30 tahun misalnya, kalau kita mau susun hal yang positif atau negatif itu rupanya tidak mungkin kita bisa susun dalam sebuah buku apapun modelnya. Saya kira mungkin itu saja yang kenyataan yang kadang kita rasakan, Ibu ya. Banyak hal yang nakal, siswa nakal dan lain sebagainya. Saya kira terima kasih, dan mungkin Bapak Ibu guru juga yang lain punya juga pengalaman. Tapi paling tidak sama pengalaman kita sebagai guru. Saya kira terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali jawaban yang diberikan oleh Pak Mahmudi SD pengalaman selama mengajar kurang lebih 20 tahun. Ya, saya kira untuk pengalaman cukup 3 orang yang mewakili sudah menggambarkan dari sebagian besar pengalaman Bapak Ibu guru selama mengajar di sekolah. Terkait dengan itu, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa, ya, siswa sendiri yang membuat, kita guru hanya memantau saja. Kenapa bukan peraturan atau kenapa harus kesepakatan kelas? Kalau peraturan itu dia
mengatur siswa akan merasa tertekan dengan aturan itu karena dia sifatnya mengatur. Kalau kesepakatan kelas siswa sendiri yang membuat, jadi kesepakatan itu berasal dari dalam diri siswa, maka siswa akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka telah sepakati. Jadi siswa merasa bertanggung jawab. Sebelum kita masuk kelas, ada baiknya kita buat suatu kesepakatan di kelas. Dan kesepakatan itu siswa sendiri yang buat, supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati. Misalnya kesepakatan yang dibuat pada saat pelajaran berlangsung, siswa dilarang untuk ribut di kelas, ya, atau kesepakatan dilarang membuang sampah di kelas. Saya yakin kalau mereka sendiri yang buat, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati bersama. Coba Bapak dan Ibu wali kelas mungkin bisa dibuat bersama perwaliannya, atau Bapak Ibu guru mata pelajaran sebelum memberikan materi bisa membuat kesepakatan bersama siswa. Dari pengalaman beberapa teman calon guru penggerak Jakarta 7 yang sudah menerapkan pembuatan kesepakatan kelas, ini besar sekali manfaatnya terhadap ketenangan dalam belajar di kelas. Jadi siswa lebih fokus dalam belajar karena mereka sudah terikat dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri, dan bukan kita yang membuat kesepakatan itu, tapi mereka sendiri yang membuatnya. Saya yakin kalau kita coba untuk terapkan, anak-anak akan lebih merasa nyaman dalam belajar. Seperti yang saya telah katakan tadi, bahwa kesepakatan kelas yang membuat adalah siswa sendiri, dan guru fungsinya hanya memandu dan merangsang murid untuk membuat keputusan sendiri mengenai masa depan kelasnya. Apa yang diinginkan, apa yang disepakati. Dengan demikian murid akan merasa malu apabila melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama di kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi kesepakatan kelas ini berisi harapan guru terhadap murid, dan sebaliknya harapan murid terhadap guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Langkah pertama untuk membuat kesepakatan kelas adalah bertanya dulu kepada siswa tentang bentuk kelas impian yang mereka inginkan. Jadi semua siswa harus terlibat menjawab dan menanggapi pertanyaan guru. Jawaban yang mereka berikan antara lain kelas yang bersih, rapi, nyaman, indah dilihat, hijau dan tenteram. Ya, contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa antara lain, siswa tidak berbicara sendiri ketika ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Kemudian masuk kelas tepat waktu, saling menghargai sesama teman, menghargai pendapat orang lain, berpakaian rapi, tidak bertengkar dengan teman, tidak membuang sampah ke dalam laci, melaksanakan piket ketika pulang sekolah, dan masih banyak lagi contoh kesepakatan positif lainnya yang dilakukan oleh siswa di kelas. Oke, saya lanjut tinggal sedikit supaya kita istirahat, ya. Materi
Materi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tentunya manusia itu bertingkah laku didasari oleh kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Jadi secara tidak langsung kalau kita bertingkah laku maka akan terpenuhi atau melaksanakan beberapa kebutuhan yang ada diri manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang paling penting. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan merasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima kebutuhan akan keluasan. Ya, saya kira itu materi yang saya berikan tentang keyakinan kelas, dan saya berharap mungkin Bapak Ibu bisa dilaksanakan di kelas perwaliannya tentang kesepakatan kelas dan dirasakan perbedaannya sebelum ada kesepakatan dan setelah ada kesepakatan kelas. Karena beberapa CGP juga sudah melaksanakan kesepakatan kelas ini dan menurut mereka hasilnya sangat berubah pada diri siswa yang sudah diberikan kesepakatan kelas. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami menjelaskan materi tentang budaya positif, yaitu 3 motivasi perilaku manusia dan 5 posisi kontrol yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Gabriela SPD. Ada Ibu, disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 4 Bengkulu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut materi kita. Jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Zamri SPD, Guru SMP Negeri 4 Bengkulu, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bau, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan menjelaskan materi penerapan budaya positif, yaitu mengenai 3 motivasi perilaku manusia dan 5 posisi kontrol guru. Sebelum kita lanjut, mungkin kita explaining dulu sedikit. Jadi explainingnya yaitu mengenai lawan kata. Kalau seperti tinggi, tinggi rendah. Jadi sambil kita menyanyi, lawan katanya kita ulangi 3 kali, kemudian kita ulangi 2 kali, kemudian kita ulangi 1 kali, terakhir kita akan berkata, ayo kita hore hore hore. Saya contohkan dulu, misalnya tinggi tinggi tinggi, tinggi tinggi tinggi, tinggi tinggi, tinggi rendah, tinggi rendah, ayo kita hore hore hore. Atau kita gantian mungkin. Kalau laki-laki tinggi-tinggi, kalau perempuan rendah-rendah. Jadi diulangi 3 kali, ya, kemudian diulangi 2 kali, kemudian diulangi 1 kali, terakhir ayo kita hore hore hore. Oke. Ayo, kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai dengan kata besar. Ya. Besar. Laki-laki dulu baru perempuan. Dari laki-laki dulu yang balas lawannya perempuan. Dengan lagu-lagu. Ya. Ya, kita siap. Laki-laki mulai. Besar besar besar, kecil kecil kecil. Besar besar kecil kecil, besar kecil. Ayo kita hore hore hore.
Sedih. Kalau sedih lawannya apa? Senang. Ayo kita mulai. Lagi-lagi dulu. 3, 2, 1. Kita ulangi Bapak Ibu. Kita mulai. Katanya sedih. Lawannya senang. Oke, kita mulai. Lagi-lagi dulu. 3, 2, 1. Sedih, sedih, sedih. Senang, senang, senang. Sedih, sedih, senang, senang. Sedih, senang. Ayo kita hore, hore, hore. Coba kita tes satu lagi. Lambat. Cepat. Cepat. Tidak usah dikasih pengarahan yang ini, langsung saja. Kita mulai lagi-lagi dulu. 3, 2, 1. Lambat, lambat. Cepat, cepat, cepat. Lambat, lambat, cepat, cepat. Lambat, cepat. Ayo kita hore, hore, hore. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah semangat lagi. Ayo, terima kasih. Tadi kita sudah diskusi. Kita lanjut materi kita, yaitu materi pertama, 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia ini. Nah, materi kedua yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Sebelum kita masuk 3 perilaku motivasi manusia, kita ingat kembali tadi materi dari Ibu Farida, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Jadi ada beberapa cara budaya positif di sekolah yang kita lakukan. Yang pertama yaitu mengenai gerakan literasi. Literasi yang kita lakukan di sekolah ini sudah masuk di kurikulum K13, yaitu budaya membaca. Di awal pelajaran biasanya siswa diajarkan membaca dulu, gitu ya, literasi membaca. Kemudian budaya lain yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Di kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali budaya-budaya positif yang kita di sekolah kita sudah banyak kita lakukan. Di basic band, di pelajaran karate ada juga pembinaan di situ di sekolah kita sudah banyak kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kegiatan kebiasaan di awal dan di akhir proses pembelajaran. Di sekolah kita sudah juga kita lakukan. Pertama yaitu senyum sapa salam atau 3S. Masuk anak-anak siswa salam, ya. Kemudian setelah itu di kelas kita juga sudah lakukan untuk sekolah kita, yaitu mengucapkan salam di awal, sebelum dan sesudah belajar, serta membaca surat-surat pendek. Itu kita sudah lakukan di sekolah kita. Kemudian pembiasaan perilaku spontan. Ini juga kadang-kadang siswa sudah lakukan, termasuk kita guru. Kalau ada kesalahan mungkin kita mengajar, spontan kita maaf anak-anak. Nah, itu pembiasaan berperilaku spontan untuk siswa maupun kita sendiri untuk guru. Kemudian menetapkan tata tertib sekolah. Di sekolah kita juga sudah ada tata tertib sekolah, disepakati dan diikuti oleh semua guru dan semua siswa. Sekedar mengingat kembali. Sekarang kita masuk 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum kita masuk 3 motivasi perilaku manusia, kita lihat dulu apa itu kontrol diri. Apa itu kontrol diri? Apa itu pentingnya kontrol diri untuk kita? Dan bagaimana cara mengontrol perilaku seseorang? Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu apa itu kontrol diri? Apa pentingnya untuk kita? Apa ya kontrol diri? Dan apa pentingnya untuk kita? Apa pentingnya untuk kita? Ya, jadi kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan
atau mengatur respon diri agar menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Jadi pentingnya untuk kita yaitu agar kita menghindari perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan tingkah laku yang dibutuhkan serta meraih tujuan. Tujuan yang kita capai di sini, di samping tujuan kita kalau di dalam kelas kita mengajar, tujuan pembelajaran kita, kalau di sekolah kita, capaian tujuan yang kita capai adalah visi misi sekolah. Itu untuk kontrol diri. Kemudian cara mengontrol perilaku seseorang. Cara mengontrol perilaku seseorang, pertama, saat marah berusaha meredakan emosi dengan tarik napas mungkin, tarik napas panjang, atau kita kalau kita bagi yang beragama Islam mungkin dulu kemudian sholat, dan masih ada cara lagi yang lain. Kemudian yang kedua, tidak mengambil keputusan saat marah. Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, dipikirkan dulu. Ya, karena biasanya kalau mengambil keputusan tergesa-gesa atau saat marah, maka akan fatal akibatnya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini berlaku bagi ibu-ibu, yaitu menahan diri untuk tidak boros dalam membelanjakan uang. Ini mungkin untuk bagi ibu-ibu. Itu cara mengontrol perilaku seseorang. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, selama kita mengajar, pernahkah merasa melakukan sesuatu harus ada imbalan atau menginginkan penghargaan? Kira-kira siapa? Pernahkah kita mengajar, kita merasa tidak nyaman? Nah, pernahkah kita merasa tidak nyaman karena kita menghindari hukuman? Siapa yang merasa seperti itu? Merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Karena saya tidak nyaman karena hal-hal ini. Siapa yang pernah seperti itu? Ya, jadi 3 motivasi perilaku manusia. Ya, semua hal itu tadi masuk dalam 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Orang yang merasa seperti ini akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Jadi kita merasa tidak nyaman. Gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita kerja ini cepat-cepat karena ada imbalannya. Ya. Atau mungkin bisa saja, mungkin juga itu terjadi pada diri saya. Saya pembinaan karena saya ingin penghargaan karena saya ingin prestasi sekolah kita meningkat di mata orang. Itu. Mungkin itu saya pernah. Ya, saya berusaha supaya pembinaan kita bisa mendapat juara, di samping dapat sertifikat, juga dapat penghargaan atau pujian di mata orang. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya kita melakukan sesuatu itu karena memang kita betul-betul ingin seperti itu, tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa merasa tidak nyaman. Contoh, kita datang pagi, piket pagi. Memang karena kita ingin datang piket pagi, kita penuhi kewajiban kita sebagai piket. Ya? Bisa dimengerti ini Bapak Ibu? Bisa? Ya. Jadi itu tadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, sebenarnya untuk kita guru harus yang ketiga ini. Ya. Untuk kita guru harus yang ketiga ini, tidak boleh tidak. Mungkin yang kedua juga, tetapi itu kalau seperti penghargaan mungkin hanya untuk sekolah, supaya kita dilihat di mata sekolah lain, di sekolah SMP 4 bagus. Ya, hanya seperti itu, sebatas itu. Oke, next. Sekarang kita masuk 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu selama menjadi guru, apakah pernah menghukum siswa? Apakah pernah merasa siswa itu antara guru dengan siswa sebagai teman? Sering ya? Oke. Jadi 5 posisi kontrol guru, ya 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama adalah 1, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi guru sebagai pengajar. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Posisi guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun herbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sistem atau alat di sini biasanya itu kita pakai aturan atau tata tertib sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Next. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya dia akan berkata, patuhi saya atau awas. Ya? Ini diantaranya Bapak Ibu. Mungkin tidak ada di kita. Tapi kadang-kadang kata-kata ini keluar dari mulut kita tanpa sengaja. Ya. Kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Itu biasa juga ada guru-guru yang begitu. Mungkin ini tidak ada di kita SMP 4 baru-baru. Selanjutnya, hasil dari akibat guru-guru yang selalu melaksanakan posisi penghukum, yaitu kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa saja sesudah duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, setelah pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini bisa saja terjadi Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Yang kedua, posisi guru sebagai membuat rasa bersalah. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah. Ini akibat dari posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan bapak dan ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat dalam murid menahan perasaannya. Jadi dia pendam saja perasaannya, dia tidak keluarkan. Kemudian
Tidak seperti murid dan dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid merasa tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman, pada posisi guru sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Teman pada guru bisa negatif maupun positif. Jadi dia bisa posisi murid sebagai teman bisa bersifat negatif, bisa juga bersifat positif. Itu kata-kata yang mungkin diucapkan oleh guru jika dia berposisi sebagai teman. Yang pertama yaitu, ini sebagai contoh saja, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau bisa juga dengan kata-kata, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini sering juga kita biasa terjadi di anak-anak. Adi, ayolah, bagaimana sih? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kenapa terlambat lagi? Ini posisi guru sebagai teman, jadi tidak ada marah-marahnya. Dia berbicara dengan penuh perasaan sambil senyum-senyum, tidak marah. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila guru tersebut yang menyuruhnya. Kalau guru lain mungkin tidak mau. Ini akibat dari posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau atau mengawasi siswa. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang kita awasi atau siswa yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan, ada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jika kita berada di posisi pemantau, yaitu pertama, peraturannya apa yang kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensinya apa. Itu untuk posisi pemantau. Pertanyaan yang kita lakukan untuk posisi pemantau biasanya seperti ini. Misalnya ada dialog antara guru dengan siswa. Adi, tahukah kamu jam berapa pelajaran kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Ceritanya dia datang terlambat 15 menit setelah pelajaran dimulai. Menjawab lagi Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti saya mengerjakan tugas ketinggalan saya. Jawab lagi gurunya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu pertanyaan sebagai contoh pertanyaan sebagai pemantau. Hasil sebagai pemantau, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi pada saat dia mengerjakan tugas harus dipantau terus, jangan ditinggalkan. Itu tugas guru sebagai seorang pemantau. Yang kelima yaitu posisi guru sebagai manajer. Sebenarnya semua 5 posisi guru ini kita sudah lakukan ini. Hanya kita tidak tahu posisi mana kita berada. Ya. Yang kelima yaitu posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dia sebagai manajer bisa juga kembali ke posisi sebagai pemantau itu tadi, atau bisa berkolaborasi ketiga-tiganya. Yang pertanyaan, jika kita berada di posisi manajer, perhatikan ada dialog antara Adi dan guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian gurunya berkata lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dia kembalikan ke siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia tidak persalahkan, tetapi dia kembalikan masalah itu ke siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu sebagai manajer. Kemudian Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Itu solusi dari Adi. Kemudian guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu? Nah, itu. Kemudian Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi dia menyelesaikan sendiri permasalahannya. Dia berbuat salah tapi dia menyelesaikan sendiri permasalahannya. Nah itu posisi guru sebagai manajer. Okay, next. Pada posisi guru sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri. Tentu dengan bimbingan dari guru itu sendiri. Oke. Next. Jadi dengan kita mengetahui 5 posisi kontrol guru, maka kita sudah bisa melihat kira-kira selama kita menjadi guru, selama ini kita menjadi guru, posisi apa yang kita terapkan di kelas? Coba di antara Bapak Ibu, posisi apa yang kita terapkan di kelas? Semuanya ya? Ya? Artinya ini apa yang kita alami? Kadang tidak sengaja kita berperilaku sebagai penghukum. Ya? Siswa datang terlambat dengan baju yang tidak tepat disuruh pulang, itu sebagai penghukum. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya 5 posisi kontrol guru ini sudah kita lakukan. Hanya kadang kita tidak tahu namanya. Apakah kita berada di posisi teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di antara 5 posisi tadi, posisi mana kira-kira yang paling bagus untuk dimiliki seorang guru? Ya. Jadi posisi yang paling bagus untuk dimiliki seorang guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ya Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti kesimpulannya, ya,
Kesimpulannya setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol guru ini, ya, kita bisa menerapkannya di kelas. Ya, jadi pada saat kita berhadapan dengan siswa ada kasus, kita sudah tahu posisi apa yang saya terapkan di sini. Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Semuanya ya. Tapi kan dalam satu kasus kadang-kadang tidak semuanya. Cukup 1 atau 2 posisi. Apapun tujuannya manajer yang terbaik. Bisa saja berkolaborasi, ya, dengan 3 posisi tadi. Mungkin sebagai teman, ya, mungkin sebagai pemantau, sekaligus sebagai manajer. Itu lebih bagus. Ya, Bapak Ibu. Harapan saya, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari 3 motivasi perilaku manusia dan 5 posisi kontrol guru, ini kita bisa terapkan di kelas pada saat kita berhadapan dengan anak-anak, atau jika ada kasus yang menimpa siswa dan kita yang tangani. Kira-kira bisa kita terapkan ini, Bapak Ibu? Oke. Ada pertanyaan mungkin, silakan Bapak Ibu. Atau ada saran masukan, silakan. Mungkin ada saran masukan. Oh ya, tidak ada ya. Oke, kalau begitu untuk materi saya kali ini saya akhiri cukup sampai di sini, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saya kira tadi akan jahit di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan SDK dan Bawang. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saya langsung masuki teori terakhir terkait dengan materi dari Ibu Zahri yang tadi mengenai apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi atau penghargaan, ya, kemudian restitusi. Ya, hukuman di sini yaitu tidak hukuman yang muncul secara tidak langsung yang dimaksudkan di situ. Kemudian penghargaan yaitu pemberian konsekuensi. Jika dia begini maka dia mendapatkan ini. Jika dia berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan hadiah. Kemudian restitusi. Iya. Untuk itu saya akan memperkenalkan restitusi. Restitusi yaitu menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk itu saya sebelum memasuki materi saya lagi selanjutnya, apakah ada mungkin ibu bapak ibu rasakan berapa banyak keseringan siswa-siswa melakukan kesalahan? Banyak sekali ya Bu ya. Ya, sekarang bagaimana Bapak Ibu menyikapi dari kesalahan-kesalahan mereka? Apakah ada? Bagaimana Bapak Ibu menyikapi dari kesalahan-kesalahan siswa tersebut? Ya, salah satunya Iwan saya berikan. Lagi Apa masalahnya tadi? bagaimana menyikapi siswa yang membuat banyak kesalahan? Saya kira tadi apa yang sudah dijabarkan oleh pemateri sebelumnya, bahwa kita ini memang harus pandai-pandai memposisikan diri baik sebagai mungkin tadi ya dia juga boleh sebagai manajer. Saya kira itu lebih bagus. Jadi saya kira tentang jawaban dari apa yang disampaikan itu ya saya kira ya harus kita pandai-pandai menyesuaikan diri bahwa kita paham bahwa kita itu sebagai seorang pendidik. Apapun bentuk kesalahan siswa itu saya kira bisa saja kita berikan hukuman. Yang penting adalah bersifat mendidik. Karena kita sebagai guru bukan sebagai pengajar tapi juga mendidik. Saya kira
betul bahwa selain sebagai teman, dia akan lebih baik sebagai pemimpin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya Terima kasih Bapak, luar biasa. Ya, selanjutnya kita masuk dengan restitusi juga kita juga dapat mengukur murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Selanjutnya dengan restitusi itu, sekarang saya akan sedikit memaparkan tentang segitiga restitusi, yaitu merupakan suatu proses dialog yang menanamkan disiplin positif pada murid yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid dan anak yang mandiri serta bertanggung jawab, khususnya pada dirinya sendiri di sekolah ataupun di dalam masyarakat nantinya. Ya, mungkin bisa saya akan menyediakan di sini tontonan atau penampilan dari bagaimana itu segitiga restitusi. Bisa. Darman. Ya, mari kita saksikan bersama apa itu segitiga restitusi di dalam pendidikan. Penerapan ini biasanya dilakukan oleh guru BK. BK. Ya, silakan. Maju. Bapak, suaranya bagaimana? Pak Darman, duduk. Pak Darman. Pak Darman. Bapak, sudah nyala, Bapak? Bapak, sudah nyala. Kita makan. Saya tidak tahu. Ini. Namanya BW apa? Kemana nih? BW. Ada Bluetooth. Nama Bluetoothnya? BK di sini. BK masuk ya? BK selalu. Ya Bapak Ibu, sambil nunggu kita menyaksikan video. Kami tahu Bapak Ibu sudah letih ya Bapak Ibu. Ya, tetap semangat. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tunggu dan baru saja kita melihat contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama,
Dari segi nilai ini dapat menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Jika kita mengkritiknya, maka posisi tidak. Kita bisa juga pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuai wajar. Dua, manusia yang ada. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku diri, mengenali dan mengatur kebutuhan diri ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat memberikan hidup pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak dengan kamu bukan melakukannya karena sesuatu yang sampai tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku lain yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan melihat sisi terakhir, yaitu mengatakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ini tadi kita dapatkan sedikit video mengenai apa itu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi di sini ada 3 poin, di antaranya yaitu validasi, ya, segitiga restitusi memiliki 3 poin. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip dengan membuat kesalahan. Itu bagian dari proses pembelajaran. Berperan untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan tidak bisa mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, dan saat perilaku telah divalidasi dari identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan kait-kait keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Artinya siswa tersebut mengetahui atau mengkoreksi apa sebenarnya kesalahan saya, dan saya akan berubah. Dia sendiri yang akan membuat perubahan itu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
segitiga restitusi, yaitu perilaku yang salah yang perlu dikaitkan dengan keyakinan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang telah disepakati atau disetujui. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan-kesalahan ini untuk memperbaiki masalahnya dan memecahkan masalah sebisa mungkin dengan relevan. Dan perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Ya, untuk itu Bapak Ibu, saya telah menyelesaikan materi ini. Mungkin ada yang ingin memberikan kira-kira apa? Ini khususnya tadi untuk guru BK, ya, tetapi bukan berarti hanya guru BK yang bisa melakukan ini. Kita pun guru bisa, insya Allah, mencoba untuk menerapkan seperti yang dilakukan oleh guru BK. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tidak ada kesimpulan yang mau diberikan. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai Bapak Ibu memaparkan materi kita pada hari ini. Demikian pengibasan materi yang kami paparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga hal ini dapat kita terapkan dan kita kembangkan di sekolah kita untuk mewujudkan suatu perubahan yang positif, khususnya dalam lingkungan sekolah kita maupun di luar sekolah. Barangkali begitu, kami persiapkan untuk workshop berikutnya. Mohon maaf kepada Bapak Darman Esko. Ya, saya pertanyakan dulu. Ya, bisa Bu, kesepakatannya bagaimana, kita sholat dulu atau kita lanjut? Ya, masih ada poin. Kita lanjut saja barangkali Bapak Ibu kadang tidak tahan. Atau kita istirahat dulu Bapak? Ya, bagaimana kesepakatan Bapak Ibu bersama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razia SPD, guru mata pelajaran IPS SMP Negeri 4 Baubau. Menyikapi pembawaan materi dari 3 teman saya, calon guru penggerak, Ibu Fadila Marwan SPD, Ibu Martini SPD, dan Ibu Zamria SPD tentang budaya positif di lingkungan belajar atau di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif yang telah dibawakan oleh ketiga teman saya, terutama Ibu Fadila Marwan, bahwasanya sekolah atau anak didik kami ini tidak hanya membutuhkan cerdas otak, tetapi mereka juga diharapkan cerdas budi pekerti. Jadi tidak hanya intelektual tapi budi pekerti. Oleh karena itu, budaya positif yang dibawakan oleh teman-teman kami sebagai guru penggerak, kami sangat antusias. Anak-anak juga penerimaannya dengan baik. Kami sudah juga menerapkan di sekolah tentang budaya positif itu. Semoga dengan adanya budaya positif yang kami sudah terapkan di sekolah yang telah dibawakan oleh calon guru penggerak, maka anak-anak ini diharapkan nantinya akan menjadi generasi yang cerdas, juga berbudi pekerti yang luhur. Terima kasih untuk teman-teman saya bertiga sebagai calon guru penggerak. Sukses selalu untuk Ibu bertiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman SPD, guru mapel prakarya, ingin memberikan testimoni tentang calon guru penggerak angkatan ke-7 atas nama Ibu Fadila SPD. Ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Materi yang disampaikan Ibu Fadila kemarin pada saat workshop, yang pertama budaya positif meliputi ada 6 hal. Itu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Jadi respon anak terhadap apa yang disampaikan oleh
guru itu sangat luar biasa. Kemudian respon inilah yang menjadi tingkat keberhasilan guru dalam rangka untuk memberikan perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Konsep ini adalah guru atau calon guru penggerak memberikan rasa percaya diri terhadap siswa. Kemudian rasa percaya diri inilah yang akan membangkitkan semangat belajar anak terhadap mata pelajaran yang diberikan oleh guru mapel. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah memunculkan motivasi siswa dalam rangka untuk meningkatkan belajar. Keyakinan kelas ini selalu diberikan oleh guru Ibu Fadila, guru penggerak angkatan 7 yang selalu memberikan motivasi terhadap anak didiknya. Kemudian yang berikutnya pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini calon guru penggerak selalu memberikan rasa memiliki, kemudian rasa kasih sayang, kemudian rasa aman, rasa nyaman di dalam ruang kelas, sehingga rasa inilah yang akan membangkitkan semangat belajar anak terhadap mata pelajaran yang diberikan oleh guru atau salah satu guru penggerak Ibu Fadila. Kemudian 5 posisi kontrol ini membuat rasa bersalah, kemudian penghukum, kemudian pemantau, dan sekaligus sebagai manajer. Nah, strategi ini disampaikan oleh Ibu Fadila dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan anak saat belajar. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kami kembangkan, kemudian kami laksanakan, kemudian kami tingkatkan di dalam ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neila Meki Arif dari kelas 74. Mengenai budaya positif di sekolah kami sudah terapkan, yaitu dengan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan kita berdoa di awal pelajaran dan di akhir pelajaran. Selain itu, di hari Jumat kami mengaji bersama, dan di hari Sabtu kami kerja bakti atau berolahraga bersama. Selain itu, kami menciptakan budaya positif lainnya. Kami saling menghormati dan saling menghargai, sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Sedangkan dengan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh Ibu Fadila Marwan SPD di kelas kami, karena kami sepakati bersama agar sama belajar di dalam kelas selalu aman dan nyaman. Terima kasih Ibu Fadila Marwan SPD, sukses selalu dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Perdana Mei Hatta, kelas 74. Mengenai budaya positif di sekolah kami, sudah kami terapkan budaya 5S. Salam, senyum, sopan, santun, dan sapa. Dan berdoa di awal pelajaran dan di akhir pelajaran. Serta mengikuti kegiatan aktif di sekolah kami. Dan juga di hari Jumat kami selalu mengaji dan yasinan. Serta di hari Sabtu kami selalu kerja bakti, membantu satu sama lain, dan berolahraga bersama-sama. Kami telah menciptakan suasana yang damai, aman, dan tertib. Terima kasih untuk Ibu Fadilah telah mengajar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.